Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba minadh dhalali wa masaribit tafaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu 'ala khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ghamara an-nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadul ummata lirriyadati was siyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan doa kepadanya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan banyak kemudahan di dalam kehidupan kita. Masih banyak mendapatkan dan kita rasakan karunia, nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keamanan, kesehatan dan juga makanan, waktu luang yang bisa kita maksimalkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, sekaligus kita beriktikaf di masjid ini. Itu semua dan tidak lain dan tidak bukan berkat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan kita. Baik. Kita juga tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa menjauhkan kita dari mara bahaya, penyakit, wabah yang masih sampai dengan saat ini masih mewabah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami minal baros, dari penyakit baros, penyakit kusta, wal junun, gila, wal juzam, penyakit kulit, wa min sayyi'il asqam, dan juga setiap penyakit-penyakit buruk lainnya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, kita sudah masuk sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-19, yaitu minuman keras. Minuman keras adalah induk dari setiap perbuatan keji. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk sedikit membawakan euforia, semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena tidak lama lagi kita akan menyambut tamu agung, datangnya bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Dia hanya datang sekali dalam setahun. Itu pun kalau kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mencicipi, menikmati, mendulang pahala yang banyak di bulan Ramadan. Tidak kurang dari seminggu lagi mungkin kita akan memasuki bulan suci tersebut. Maka setidaknya kita berbekal dalam menyambut bulan suci tersebut, bulan Ramadan. Kita mempersiapkan. Persiapan ilmu adalah yang paling penting. Karena bulan Ramadan ini bersanding dengan kewajiban puasa. Ada dua hal besar yang Allah satukan di dalam satu kesempatan. Hal besar yang pertama adalah ini adalah bulan Ramadan. Hal besar yang kedua adalah ada puasa di situ. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Jadi antara bulan Ramadan dengan puasa ini bersanding, bergabung. Setelah sebelumnya Rasulullah
menjalankan ibadah puasa, ya, di dalam banyak riwayat Rasulullah sering melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban, di bulan Muharram. Ya, itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah dengan niat mutlak. Niat melakukan ibadah puasa sunnah mutlak. Tetapi setelah Allah syariatkan bulan puasa atau ibadah puasa ini terkhusus dan Allah khususkan itu terjadi di bulan Ramadan, bersatulah dua kemuliaan. Kemuliaan puasa, fadilah, keutamaan puasa, dan juga fadilah syahr Ramadan. Fadilatus syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Allah wajibkan atau syariatkan puasa wajib di bulan Ramadan itu baru terjadi di bulan atau di tahun kedua Hijriah. Berarti setelah Rasul melewati usia sekitar 54 atau 55. Setelah sebelumnya Allah angkat beliau menjadi Rasul dan Nabi di usia ke-40. Kemudian melakukan serangkaian dakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, dan di tahun kedua, tahun yang Allah pilih, Allah jadikan ibadah puasa ini bersanding di bulan Ramadan. Baik, bekal ilmu yang setidaknya kita pelajari, kita baca paling tidak adalah bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dalam berpuasa. Banyak buku-buku di luar sana yang membahas tentang hal tersebut. Paling tidak, jika kita memang menganggap menjadikan bulan Ramadan ini adalah begitu spesial bagi diri kita, maka kita harus mempersiapkannya, membaca, terutama bekal ilmu. Kita bertaubat dan beristighfar, ya, terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, agar jangan sampai ketika nanti kita masuk di bulan Ramadan, syahwat nafsu kita masih belum bisa kita jaga, belum bisa kita kendalikan. Sangat disayangkan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, tetapi ternyata syaitan itu wujudnya adalah diri kita sendiri. Ya, syaitan yang berwujud dalam diri kita sendiri. Kita masih melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan dosa, maksiat. Oleh karena itu masih mumpung kita masih diberikan waktu 1 minggu sebelum kita menghadapi atau menyambut bulan Ramadan, kita perbaiki diri. Kita berbekal ilmu, kita bertaubat kepada Allah, menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, ya, dengan hati yang gembira, euforia yang meluap-luap. Sebagaimana para sahabat, ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan sambutan yang tidak biasa, sambutan yang meriah. Tidak mesti ketika kita menyambut bulan Ramadan ini dengan memasang umbul-umbul, menghias. Itu tidak mesti, tetapi itu adalah bentuk wujud, tidak masalah. Kita melakukan tersebut, kita pasang umbul-umbul sebagai tanda kita mau menyambut bulan Ramadan, menghias rumah kita, membersihkan rumah kita, ya, dalam rangka menyambut tamu. Bagaimana kalau kita menyambut tamu agung ketika hendak ke rumah kita? Kita pasti akan bersih-bersih. Rumah kita bersihkan karena kita tahu kita akan menyambut tamu. Jadi paling tidak 3 hal tadi yang harus kita perhatikan. Kita berbekal dengan ilmu, kita berbekal dengan taubat dan istighfar terhadap kesalahan-kesalahan kita, dan kita berbekal dengan euforia yang sangat, ya, gembira untuk menyambut bulan Ramadan ini. Baik, tidak berpanjang lebar karena pembahasan tentang khamr ini cukup panjang, ya, dibahas di kitab Al-Kabair. Di sini kami sedikit menyampaikan tentang keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa. Seperti yang sudah kita sampaikan, 2 hal bersanding, Ramadan dan puasa. Ini ada keistimewaannya. Ketika 2 hal ini Allah gabungkan dalam satu waktu. Kita berpuasa, ya kita berpuasa di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya, karena istimewanya bulan ini. Baik, bulan Ramadan ini secara singkat memiliki paling tidak 3 keistimewaan, 3 kemuliaan, keutamaan. Yang pertama adalah Allah jadikan, Allah pilih bulan Ramadan ini sebagai bulan Allah turunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana sudah dibaca tadi oleh Imam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan aturan manusia yang paling lengkap, all new syariat, bahasanya begitu, ya, all new syariat, syariat yang paling sempurna, yang paling relevan dengan kehidupan manusia,
Ya, secanggih apapun kehidupan manusia, semaju, semodern apapun kehidupan manusia, petunjuknya masih tetap ada di Al-Quran. Tidak berarti Al-Quran yang sudah dibawa Rasulullah 1400 silam tidak berlaku lagi di zaman ini atau di zaman yang akan datang 1000 tahun yang ke depan, wallahu alam. Tidak, dia tetap berlaku sampai hari kiamat, karena ini adalah al-new syariat. Tidak ada syariat lain, tidak ada syariat yang lebih relevan dibandingkan dengan Al-Quran. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai pilihan yang tepat untuk diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Jadi mohon maaf bagi kita yang masih memiliki keyakinan, misalnya tanggal 17 Ramadan sebagai tanggal turunnya Al-Quran. Ya, kita sering mendengar di tengah masyarakat nuzulul Quran. Kapan? 17 Ramadan. Tidakkah kita bertanya-tanya kenapa dipilih tanggal 17? Padahal yang jelas-jelas disebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, apakah ketika itu misalnya malam Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 17? Padahal sinyal-sinyal yang memberikan keterangan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 malam terakhir. Di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Tidak disebutkan, tidak ada riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 21, 23, 25, 27, 29, tidak ada. Jadi ini sangat disayangkan, sedikit sesuatu yang sering ya, atau yang terjadi di masyarakat. Allah turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Kapan terjadinya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Yang pasti Al-Quran turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dalam bentuk paket utuh Al-Quran. Tetapi diturunkannya kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kejadian, peristiwa, pertanyaan yang terjadi atau yang Rasulullah jalankan selama masa bakti menjadi Rasul dan Nabi 23 tahun. Berangsur-angsur Al-Quran itu turun, kadang satu surat, kadang beberapa ayat, seperti itu sesuai dengan kondisinya. Tidak mesti yang pertama kali turun adalah surat An-Nas atau Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak. Justru malah pertama kali ayat yang diturunkan adalah tentang Iqra, ya, surat Al-Alaq. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, ternyata yang dimulai adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Jadi penyusunan kembali Al-Quran itu adalah berdasarkan syariat, petunjuk dari Nabi, dan Nabi petunjuk dari malaikat Jibril, dan itu datang dari Allah. Seperti itu. Jadi ini istimewanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan bertahap, ya. Butuh proses. Sebagaimana khamr yang akan kita bahas, sebelum menjadi haram mutlak itu prosesnya melalui 3 kali, ya, penurunan. Yang pertama tidak menyatakan keharaman secara mutlak. Kedua sedikit mempressing. Ketiga betul-betul haram. Jadi inilah bentuk syariat yang mulia, dan begitulah kita sebagai manusia diajarkan untuk berproses. Ketika kita memberi nasihat, ya, butuh langkah-langkah yang baik, ya, butuh langkah-langkah. Apalagi kalau kita kerja, ya, ada istilah SP1, SP2, SP3, seperti itulah. Jadi ini memberikan kepada kita warning, sinyal pertama, sinyal kedua, akhirnya betul-betul secara 100% diharamkan. Ini adalah tentang al-khamr, ya. Baik. Tadi keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Keutamaan yang kedua, ya, tentang istimewanya bulan Ramadan adalah di saat misal besok adalah sudah malam pertama atau besok adalah tanggal pertama bulan Ramadan, maka mulai malam ini, ya, mulai maghrib tadi, pergantian hari, pergantian tanggal, terjadilah satu kehendak Allah, keputusan Allah berupa apa? Jin semua dibelenggu, syaitan dibelenggu semuanya, ya, diikat semuanya, tidak leluasa untuk bisa menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Di malam itu langsung syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka semua, tidak ada yang ditutup satupun, pintu neraka ditutup semua, tidak ada satupun yang dibuka.
itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita akan merasakan perbuatan baik itu sangat gampang untuk dilakukan. Amal perbuatan kita itu mudah, ya. Merasakan kehangatan persaudaraan, kehangatan berbagi, kehangatan apapun. Kita mudah sekali untuk membaca Al-Quran, kita mudah sekali untuk bersedekah, kita mudah sekali untuk saling menyayangi satu sama lain, ya. Sholat malam, sholat taraweh, sholat tahajud, mudah sekali. Karena memang pintu surga dibuka semuanya selebar-lebarnya. 8 pintu surga dibuka semua. Sehingga aroma surgawi itu sangat bisa kita rasakan. Surga itu memberikan aroma, sebagaimana neraka juga memberikan aroma. Di bulan-bulan yang lain, mungkin yang sering kita bisa rasakan adalah aroma neraka yang terbalut dengan syahwat, terbalut dengan obsesi, ambisi. Itulah, memang betul neraka itu diliputi dengan syahwat, diliputi dengan keinginan-keinginan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, ya, bersifat keburukan, menuruti hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan kita akan merasakan itu beda. Ini bulan beda banget, ya. Karena memang di dalam satu riwayat Allah memberikan panggilan, memanggil, wa yunadil munadi. Ada satu panggilan menyeru, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, sambutlah bulan ini, bulan penuh kebaikan, bulan di mana kita sangat mudah untuk berbagi, semua hal kebaikan bisa kita lakukan di situ. Akbil, sambutlah, ambillah wahai pencari kebaikan. Ini bulan yang tepat, momentum yang tepat untuk kembali kita mengkaji Al-Quran. Mungkin yang di hari-hari biasa kita tidak sanggup baca 1 juz sehari, bisa jadi di bulan Ramadan kita nggak kerasa. Masya Allah, sehari 10 juz, luar biasa. Nggak bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Wa ya baghiyal asyar, ya, wahai para pencari keburukan, para pengekor hawa nafsu, tahan, ya. Kata penyeru tadi, jangan diteruskan, tahan dulu, tahan, dikekang, ya. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan. Aksir, ya, wa ya baghiyal syar, aksir, minimalisir, tahan, jangan diteruskan. Baik. Yang kedua tadi, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah di mana syaitan dibelenggu hanya di bulan Ramadan, pintu surga dibuka semua, pintu neraka ditutup semua. Dan yang ketiga tentunya adalah Lailatul Qadar, bulan yang sangat istimewa. Lailatul Qadar ini menyimpan banyak kemuliaan, menyimpan banyak peristiwa. Ya, salah satunya adalah peristiwa di mana Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Dan juga ternyata menurut penafsiran para ulama, Lailatul Qadar ini juga terjadi peristiwa besar berupa apa yang akan terjadi, takdir semua alam yang akan terjadi selama setahun ke depan itu Allah bagi lembarannya, ya, lembaran yang akan terjadi selama setahun ke depan Allah bagi. Maka dari itu syaitan berusaha untuk curi-curi kabar, padahal memang setiap hari pun syaitan juga curi-curi kabar, karena memang dalam setiap hari, setiap pergantian hari di waktu maghrib itu Allah bagi lembaran takdir yang akan terjadi selama sehari ke depan. Itu takdir harian. Takdir tahunannya kapan? Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar itu kita akan dapat rasakan perbedaannya daripada hari-hari yang lain. Begitu tenang alam ini, karena peristiwanya besar. Peristiwa tentang pembagian catatan takdir atau lembaran takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan. Kalau manusia hanya bisa mengkliping, ya, apa istilahnya itu, lihat selama setahun apa yang terjadi, evaluasi. Tidak dengan Allah. Allah membagikan catatan takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan, apa yang akan terjadi, peristiwa semua kemungkinan yang ada itu sudah Allah bagi di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu terkadang ada memang, ya, sekutu-sekutu dari jin yang di kalangan manusia yang itu
Dia mengatakan A, B, C, D, ternyata Bang betul-betul ada kejadiannya. Betul-betul ada kejadiannya. Bukan berarti kita mempercayai mereka, tidak. Ya, tetapi memang karena syaitan tadi berupaya untuk mencuri kabar. Malam yang besar ini, ibarat kita apa ya? Rapat setahun sekali itu kalau presiden apa? Rapat apa itu namanya istilah itu? Rapat besar gitu. Gitu ya. Jadi ini 3 keistimewaan daripada bulan Ramadan yang tidak dijumpai, tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Dan juga ada satu riwayat yang mengatakan pembebasan neraka. Jadi hanya di bulan Ramadan setiap malam Allah sediakan tiket pembebasan dari api neraka setiap malam. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailah, dan hanya di bulan Ramadan. Jadi setiap malam yang kita lalui dari bulan Ramadan itu, ketika kita berpuasa ya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, atau di riwayat yang lain man qoma Ramadan, barang siapa yang sholat tahajud, sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi sejatinya setiap malam itu Allah sudah sediakan pembebasan dari api neraka. Mungkin kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat satu riwayat yang menyebutkan tentang pembagian Ramadan yang 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Di dalam riwayat yang sering kita dengar ini dikatakan bahwa pembebasan dari api neraka baru terjadi di 10 terakhir. 10 pertama rahmat kalau tidak salah. 10 kedua maghfirah. 10 ketiga pembebasan dari api neraka. Ya. Kalau kita sinkronkan dengan hadis yang sebelumnya saya bawakan, yang kami bawakan, ini kayak ada kejanggalan, nggak match, nggak nyambung. Oleh karena itu, dalam menyikapi satu riwayat itu kita tidak bisa langsung mentah-mentah kita terima. Kita lihat mana yang lebih betul ini ya, yang benar-benar datang dari Rasulullah itu yang mana. Ternyata memang yang menyatakan pembagian tadi itu ya lemah ya. Tidak bisa dijadikan hujah. Yang betul adalah setiap malam. Kalau pembagian seperti ini Rasulullah bukan gayanya ya, menyampaikan satu riwayat atau sabda dengan seperti itu. Kok ada klasifikasi seperti itu gitu ya. Taib, yang pasti setiap malam adalah pembebasan dari api neraka. Taib, ini adalah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan puasa, karena kita sebutkan 2 hal bersanding di dalam satu waktu, puasa dan juga Ramadan. Keistimewaan puasa setidaknya yang pertama adalah sebagai perisai. Puasa ini adalah membentengi diri kita dari api neraka. Asyamu junnatun. Puasa ini adalah sebagai perisai. Yastajinu bihal abdu minan nar, yang dijadikan oleh seorang manusia hamba untuk membentengi dirinya dari api neraka. Jadi puasa apapun ya, kita puasa sunnah ataupun puasa wajib yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan, intinya puasa memiliki keistimewaan berupa menjadi perisai. Jadi ketika kita berpuasa sunnah pun ya, keistimewaan ini bisa kita dapat ya. Keistimewaan puasa sebagai perisai. Ya ma'syarus syabab. Ini hadis yang paling populer ya di kalangan para remaja. Man istata'a minkum ba'a falyatazawwad bla 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 sampai akhir, fa illam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Kalau belum mampu untuk nikah, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa akan membentengi diri kalian dari syahwat, dari gejolak syahwat. Perisai. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah mendapatkan pahala tidak terhingga. Pahala yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa itu tidak terhingga. Kullu amal ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan ibnu Adam itu bisa dihitung, karena satu amalan itu bernilai 10. 10 bisa dikalikan jadi 700. Ada hitung-hitungannya sesuai dengan ayat. Tetapi untuk puasa tidak. Allah yang memberikan penilaiannya langsung. Mau diberi pahala, diganjar dengan pahala berapa banyak pun itu adalah kehendak Allah. Sesuai dengan kekuatan ya, niatnya dia, kekuatan iman dia. Tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya, sedikit pahalanya disebutkan di hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Tetapi untuk urusan ganjaran Allah yang menyediakannya, Allah yang menilai langsung. Kalau seorang guru ya, kita mesti paham betul ya, penilaian murid-murid. Kita gampang aja menilai murid ini dari sisi apa? Sisi akhlaknya, prestasinya, mau dikasih 9, 8, 7, 6. Kita yang menilai sendiri, ya kan? Kita punya kewenangan menilai. Itu, ya kan? Kalau kita sebagai seorang guru seperti itu. Pun dengan puasa ini yang menilai langsung pahalanya adalah Allah. Insyaallah. Yang ketiga, puasa adalah sarana menghantarkan kita kepada surga. Ya. Satu riwayat menyebutkan bahwasanya salah seorang sahabat Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong sebutkan, kasih tahu aku satu amalan yang dapat menghantarkan aku kepada surga." Puasa. Karena puasa ini memiliki pahala yang tidak ada tandingannya. Puasa. Sahabat tadi bertanya, amalan yang menghantarkan kepada surga. Rasulullah jawab, puasa. Sesuai dengan keistimewaan puasa yang berikutnya, yang keempat adalah lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yafrah, ya. Idza aftar yafrah wa idza laqiya rabbahu yafrah bisaumihi, dalam riwayat lain. Dua kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kenapa kita berbahagia di saat itu? Karena kita telah lulus ya, dalam ujian kesabaran yang dimulai dari subuh fajar sampai maghrib. Ini sesuatu yang tidak mudah, karena kesabaran ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Kita bisa lihat dan kita saksikan di luar sana, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita misal udah habis asar, biasanya kita sedikit sibuk lah ya untuk cari iftar. Kita mau cari iftar, apa kita mau iftar? Bakso, mie ayam, oke. Kita sampai di warung bakso mie ayam, loh, orang-orang udah pada makan. Ini puasa apa enggak ini, ya kan? Puasa enggak ini mereka ini? Insya Allah. Sering kita dapat kayak gitu. Mas, belum azan, belum selesai, belum tamat ini, belum selesai, waktunya sampai maghrib. Emangnya sampai asar? Syariat mana yang kamu pilih? Emangnya kamu nggak tahu apa? Puasa ini dari subuh sampai maghrib. Kok Anda udah buka puasa duluan ini? Insya Allah. Kalau nggak punya kesabaran, susah. Karena memang inti dari puasa adalah sabar. Hakikat puasa kita adalah sabar. Ini yang ingin dilatih. Ini yang Allah inginkan dari puasa ini bagi kita sebagai makhluknya. Manusia yang suka tergesa-gesa, yang tidak sabaran, ya kan? Gampang marah, memperturutkan nafsu. Coba deh ya. Ini syariat puasa. Bisa enggak kita melaluinya selama 30 hari ya, 29 atau 30 hari, 1 bulan penuh. Ini adalah madrasah kesabaran. Karena memang sabar ini adalah komposisi iman. Iman ini komposisinya kalau nggak sabar ya syukur. Dua, kalau kita nggak seimbang antara dua hal ini dalam kehidupan kita, sakit kita, pincang. Nggak seimbang. Gimana sih rasanya kalau tidak seimbang itu? Kita mencari keseimbangan dalam hidup. Orang sakit nggak seimbang dia, ya kan? Makanya dia mencari keseimbangan dalam hidup ini. Yang kita lihat bagaimana agar ya, perjalanan kita sebagai nahkoda adalah seimbang atau tidak, ya. Sabar dan syukurnya. Ketika kita tidak sabar, pincang. Ketika kita tidak syukur, pincang, nggak bisa. Sudah dinyatakan dalam hadis bahwasanya komposisi iman itu dua, kalau nggak sabar ya syukur. Dan semua itu hanya bisa dirasakan orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa menakjubkannya setiap perkara orang mukmin. Ya. In asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kelapangan rizki, anugerah, kesenangan, dia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa kesusahan, musibah, ujian, kebangkrutan, apalah bentuk keburukan-keburukan itu, dia juga bersabar. Fakana khairon lahu. Oleh karena itu melalui hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah iman itu komposisinya sabar dan syukur, dan hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman. Kemudian ketika kita di sini dari hadis ini mengajarkan kita untuk membiasakan
melafatkan, mengucapkan kata khair. Khair insyaallah, khair insyaallah, khairan insyaallah. Lagi susah, lagi sakit, kita menjenguk saudara kita, khairan insyaallah. Karena perkara orang mukmin ini susah senang khair, ya. Khairan insyaallah. Kita biasakan lisan kita untuk mudah untuk mengucapkan khair. Khair insyaallah. Khairan insyaallah. Ini yang mungkin sedikit kita lupakan, membiasakan lisan kita untuk mengucapkan kata khair insyaallah. Karena hadis ini sudah mengajarkan, fakana khairan lahu insyaallah. Syekh Utsaimin ketika menjenguk saudaranya yang sakit, tidak luput dari lisannya selain mengatakan tahurun insyaallah, khairan insyaallah, baik semua baik. Apa yang Anda rasakan dari penyakit Anda itu baik, ya. Meskipun Anda belum merasakannya sekarang, itu baik bagi diri Anda. Masya Allah. Jadi sabar ini inti daripada puasa. Oleh karena itu, pahala puasa ini tidak terhingga. Sebagaimana Allah mengganjarkan pahala bagi orang-orang yang bersabar, Allah balasi orang-orang yang bersabar itu ajruhum bighairi hisab. Pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab atau ajruhum. Tidak terhingga bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tidak terhingga disediakan. Karena memang ini butuh pelatihan sabar ini. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam ketaatan. Ya, ini yang paling susah. Tidak mungkin kalau kita tidak memiliki sejumput kesabaran kita bisa bertahan untuk bisa sholat barang 5 waktu, barang 5 menit, 10 menit, gak bisa. Apalagi puasa dari pagi sampai sore. Apalagi ibadah yang lainnya, haji, umroh. Umroh itu kita dituntut untuk bersabar ketika kita sudah ambil apa? Mikot ya. Ambil mikot sampai selesai ritual kalau umroh ya, sampai selesai daripada tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Itu kalau biasa kita jamaah umroh dia dari Madinah ya, biasa mungkin jam 2 berangkat di situ, jam 1, jam 3 terserah. Intinya perjalanan sampai di Mekah itu butuh 4 jam, 5 jam, 6 jam, ditambah ritual tadi, tawaf dan juga sa'i sampai selesai itu kira-kira 12 jam. Kita dituntut untuk bersabar selama 12 jam. Belum haji. Dimulai dari tanggal berapa? 8 hari Tarwiyah, 9, 10, 11, 12. Makanya haji ini puncak. Ya. Puncak kesabaran. Ya, selama rentetan waktu itu kita dituntut untuk tidak berbuat perbuatan sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Taib. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa adalah bau mulut orang berpuasa seperti lebih harum di sisi Allah daripada misik. Ya. Misik ini adalah bau parfum yang paling wangi. Apapun sekarang namanya, yang paling penting adalah bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah. Nilainya bukan dari sudut pandang manusia. Kalau kita merasakan memang mulut kita bau, ya sudah, bersyukur saja kita sudah punya tanda bahwasanya kita lagi puasa. Memang secara anatomi tubuh memang akan memberikan tanda. Orang yang berpuasa itu pasti ada tandanya. Ya. Kalau di sisi dari kesehatan pasti ya sudah diketahui akan mengeluarkan bau yang berasal dari tubuhnya ya kan, terutama tercermin dari mulutnya. Oke. Setiap amalan ibadah itu pasti memberikan tanda. Sholat memberikan tanda kita nanti di hari kiamat bahwasanya ini adalah orang-orang yang sholat. Ya, tercermin atau terlihat dari tandanya berupa mukanya yang berseri-seri. Jadi yang kelima, bau mulut lebih wangi. Jadi kenapa kita bahas ini? Agar kita ini ketika berpuasa dan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Karena Allah sudah iming-imingi. Ya Allah sudah iming-imingi, ini loh keutamaannya, ini loh kemuliaan, ini loh fadilahnya. Kenapa kamu berpuasa di bulan Ramadan? Beda dengan hikmah ya. Kalau hikmah dengan kemuliaan beda. Ya. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Di surga nanti akan ada nama pintu dengan tertulis Ar-Rayyan. Ini hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak masuk ke dalamnya selain mereka. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa, ya, dengan penuh keimanan, menghadirkan keimanan di situ, menghadirkan kesabaran di situ, dia layak untuk masuk ke dalam surga Allah dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang terakhir, sebagai kafarat, penebus dosa.
Puasa ini Allah jadikan sebagai kafarah. Bagaimana ketika kita misalnya bersumpah kemudian kita menyelisih sumpah kita atau hal-hal yang terkait dengan kafarah, penebus, maka salah satunya adalah dengan berpuasa. Jadi puasa ini adalah sebagai kafarah, penebus. Atau di dalam hadis Rasulullah memberikan keterangan atau bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Ujian bagi seorang itu dikatakan di sini ar-rajul. Ar-rajul ini adalah bahasa terjemahannya laki-laki sebenarnya, tetapi secara umum siapapun, mau laki-laki mau perempuan. Tetapi memang karena yang menjadi figur dalam kehidupan kita adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, maka dikatakan fitnatur rajul. Ujiannya bagi seseorang itu fi ahlihi, ada di keluarganya. Jadi dalam hidup kita akan mendapati ujian kita dalam 3 hal: ahl, keluarga, harta, dan juga tetangga. Bagaimana kita bisa menghadapi ujian 3 hal tadi? Sudah ada resepnya di hadis itu juga. Tukaffiruhu, ditebus, penebusnya, obatnya, obat penawarnya adalah keluarga, diobati dengan sholat. Ketika kita mendapati keluarga kita ada perubahan yang terjadi di situ, kita menginginkan agar orang tua kita, anak kita berada pada satu frekuensi yang sama, ya, satu jalur yang sama, kita minta dengan sholat. Kita obat penawarnya, ya, daripada ujian keluarga adalah sholat. Ujian harta, puasa. Fitnatur rajul fi malihi tukaffiru as-siyam. Jadi puasa ini sebagai obat penawar dari kecongkakan diri kita, kepongahan diri kita dari sisi harta kita, agar kita bisa merunduk, bisa ngerem. Terkadang manusia itu kalau sudah memiliki harta, dia lupa. Maka puasa. Yang ketiga, tetangga. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa tetangga. Kita hidup pasti bertetangga. Bagaimana solusi untuk menghadapi tetangga yang mungkin kita lihat, ya, menyusahkan kita, misalnya kita tidak suka gitu, ya, maka obatilah dengan sedekah cair. Baik, ini sudah kita sampaikan muqaddimah, ya. Kita ingin menyambut bulan Ramadan ini dengan sambutan yang meriah, sambutan yang penuh dengan bekal, ya. Paling tidak kita sudah mengetahui keutamaan daripada bulan Ramadan, mengetahui daripada keutamaan puasa, agar ketika kita menyambut bulan Ramadan dengan puasa wajib di situ kita siap. Baik, kita sekarang masuk kepada pembahasan berikutnya adalah tentang syurbul khamr. Ya. Kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Pembahasannya memang agak panjang, tapi kita akan singkat-singkat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas pembahasan kita yang utama, yaitu dosa besar yang ke-19, yaitu syurbul khamr, minuman keras, minum arak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan menegaskan tentang keharamannya di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan juga 91 yang menyebutkan tentang bahaya daripada khamr, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr, wahai orang beriman, sesungguhnya khamr itu, minuman keras itu, wal maisir, judi, wal ansab, ya, wal azlam rijsun min amali syaitan. Mengundi, ya, adalah satu keburukan, ya, satu bentuk amalan yang buruk dari amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhkanlah, tinggalkanlah, jauhi, jangan dilakukan. La'allakum tuflihun, agar kalian itu semua bahagia, ya, agar kalian semua itu hidup dengan sentausa, damai. Hindarkanlah dari kalian khamr, judi, ya, wal ansab wal azlam, mengundi, main, ya, istilahnya segala hal yang berbau seperti itu. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan ini menginginkan dari kalian, dari perbuatan itu tadi, ya, hal-hal yang disebutkan 4 tadi, permusuhan dan kebencian. Ketika kita minum khamr akan timbul, pasti, karena di sini Allah sudah pastikan yang akan timbul dampak daripada minum khamr itu adalah permusuhan, kebencian, ya. Wal baghdha'u fil khamri wal maisir, terutama karena sebab khamr dan maisir, dan karena sebab minum dan sebab main judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, efek berikutnya apa? Menghalang-halangi kita dari mengingat kepada Allah. Nggak mungkin lah orang yang main judi itu ingat sama Allah, gitu.
orang yang minum khamar itu ingat sama Allah? Nggak mungkin. Wa anis sholah, bahkan sholat, ya. Tidak mungkin dia sadar, ya. Makanya orang yang mabuk itu nggak boleh sholat. Ngapain dia sholat? Ya? Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau meninggalkannya? Apakah kalian segera meninggalkannya? Ya, fahal antum muntahun. Faqad naha azza wa jalla fi hadhihi ayat. Allah sudah menjelaskan tentang pelarangan dari ayat ini, ya, tentang khamr, minuman keras. Wa hadzara biha, dan sudah mewanti-wanti, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is. Sudah disebutkan. Rasul bersabda, jauhilah oleh kalian itu khamr, minuman keras apapun bentuknya. Fa innaha ummul khaba'is, karena dia adalah induk dari segala perbuatan keji. Faman lam yajtanibuha faqad asallah. Barang siapa yang tidak meninggalkan daripada minum khamr, dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan dia berhak untuk diazab bimaksiatillahi wa rasuli, karena sebab dia bermaksiat kepada Allah, karena sebab dia mengingkari Allah, ya, mengingkari Allah. Qala Allah Ta'ala wa man ya'sillaha, di sini jatuh kepada ayat ini. Barang siapa yang minum khamr dia bermaksiat. Barang siapa yang bermaksiat jatuh kepada ayat ini. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Ujung-ujungnya masuk neraka. Jadi orang yang minum khamr ini ujung-ujungnya masuk neraka. Karena dengan dia minum khamr, dia telah bermaksiat kepada Allah. Karena dia bermaksiat kepada Allah, melanggar aturannya, melanggar ketetapannya, meremehkan syariatnya, yudkhilhu nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, selamanya. Walahu adzabun muhin, dan di dalam neraka itu azab yang menghinakan dia. Enggak ada keren-kerennya gitu loh minum khamr itu. Ujung-ujungnya ke neraka, ujung-ujungnya disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Kita mau menampakkan apa daripada perbuatan kita minum khamr? Enggak ada untungnya. Masya sahabah ba'duhum ila ba'din wa qalu. Ketika ayat ini turun, ayat tentang pengharaman khamr ini turun, para sahabat itu berjalan satu sama lain, melihat, mengunjungi, ngasih tahu, ya, saling mengunjungi dan mengatakan, karena memang pengharaman khamr ini kan bertahap, ya. Sampai akhirnya finalnya diharamkannya, keputusan haramnya khamr, para sahabat kemudian saling bergegas, ya, ngasih peringatan kepada yang lainnya. Wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirk. Khamr sudah diharamkan, khamr sudah diharamkan, ya, sahabat saling mengingatkan. Wa ja'alat adlan lisyirk, dan menyamakan perbuatan minum khamr ini sebagai sebuah kesyirikan, ya, sama dengan syirik kepada Allah. Wa dhahaba Abdullah bin Amr ila annal khamra akbarul kabair. Abdullah bin Amr, ya, memberikan pernyataan, statement bahwasannya khamr ini akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Wahia bila raib ummul khaba'is, dan dia tanpa diragukan lagi khamr ini adalah induk daripada perbuatan keji. Waqad la'ana atau lu'ina syaribuha fi ghairi hadisin, telah dilaknat orang yang minum khamr di dalam banyak hadis, ya, banyak riwayat. Wa an ibni Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan, muskir, itu adalah khamr, sama saja dengan khamr, bentuknya apapun, ya, bentuknya apapun. Sekarang udah makin canggih, sama aja, ya, mau itu ganja, mau itu ekstasi, apapun, ya, ini sama dengan khamr, sama dengan minuman keras. Wa kullu khamrin haram, dan setiap yang memabukkan itu menghilangkan akal, alasannya biar tenang akal pikiran kita, biar fly, ya kan, sedikit-sedikit kita menenangkan diri lah. Apa dengan apa? Nyabu, Allah, sama aja gitu. Ganja sama aja, ya, apapun bentuknya dia masuk dalam kategori ini. Wa man syaribal khamr fid dunya, dan siapa yang minum arak di dunia, minum khamr di dunia, wa mata wa lam yatub minha, dan dia mati belum taubat daripada itu, wa huwa mudminuha, dia pecandu lagi, ya, lam yashrabuha fil akhirah, dia nggak akan bisa minum khamr di akhirat. Kapan kita bisa minum khamr? Di surga. Berarti dia nggak masuk surga, masuk neraka dia. Sudah dikatakan di sini lam yashrabha fil akhirah, nggak minum nanti di akhirat. Masya Allah.
memang mungkin ya kata orang itu minuman yang paling enak ya khamr sih memang ya. Wallah alam, mana belum pernah nyoba. Tapi memang betul, setiap orang di dunia manapun berusaha untuk membuat minuman yang paling enak, pasti ada unsur khamrnya gitu. Oleh karena itu di surga nanti ada satu sungai khusus ya dari khamr. Insya Allah nggak akan minum nanti itu orang yang minum duluan di dunia, dia mendahuluinya ya. Hal-hal yang diharamkan Allah di dunia ini sejatinya adalah tahan. Nanti di akhirat bebas wis. Masuk surga bebas gitu. Sungai dari khamr, sungai dari laban, sungai dari air yang jernih, ya, sungai dari madu, insyaallah. Nanti yang minum di dunia enggak minum di akhirat. Wa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis diriwayatkan Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskir an yasqiyahu Allah min tinatil khabal." Allah berjanji, barang siapa atau bagi yang minum khamr, Allah akan kasih minum dia nanti ya, di akhirat dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal wahai Rasulullah? Qal araqu ahlin nar. Tinatul khabal, keringatnya ahli neraka, au asaratu ahli nar. Intisari perasan daripada penduduk neraka. Kita kalau kepanasan itu melepuh. Habis melepuh nanah yang keluar. Apalagi dipanggang di akhirat di neraka, itu yang keluar apa itu? Nanah semua. Itu nanti yang dikasih kepada orang yang minum khamr ketika di dunia. Allah kasih itu minum nanti di akhirat. Masya Allah. Setelah kita mendengar ini, seharusnya kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, Mas, sudah cukup deh, jangan minum khamr ya. Ini balasannya mengerikan. Perasan, keringat, apa itu semua yang dari penduduk neraka itu diminumin ke orang yang minum khamr. Masya Allah. Wa fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurbul khamri fi dunya yahrumuha fil akhirah. Syaribal khamr. Orang yang minum khamr di dunia Allah haramkan nanti di akhirat. Dzakara anna mudminal khamri ka'abid wasan. Orang yang candu terhadap minuman keras itu seperti penyembah berhala, disebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di dalam hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasanin. Orang yang candu suka minum khamr itu seperti penyembah berhala, penyembah arca, insyaallah. Kemudian diriwayatkan juga anna mudminal khamri idza mata wa lam yatub la yadkhul jannah. Pecandu khamr kalau mati dan dia belum taubat, dia masuk neraka ya, tidak masuk surga, la yadkhul jannah, pasti masuk neraka jadinya. Rawan Nasa'i min hadits Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannah, dilarang, surga itu dilarang bagi siapa saja? Yang pertama, durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mudminu khamr, surga dilarang untuk dimasuki orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya dan pecandu khamr. Wa fi riwayatin salasah qad harramallahu alaihim aljannah. 3 orang, 3 golongan ya Allah larang surga bagi mereka. Mudminul khamr, pecandu khamr, orang yang suka minum. Wal aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wadayyus, hati-hati, seorang suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya ya. Wa huwa alladhi yuqirru su' fi alihi, dia biarkan begitu saja istrinya berbuat perbuatan keji ya, serong, apa intinya suami ini enggak punya cemburu, tidak mengingatkan, tidak kasih peringatan, dayus namanya, maka dia tidak masuk surga. Dzukir anna sukrana la yaqballu minhu hasanah, orang yang mabok itu tidak diterima oleh Allah, tidak menerima perbuatan baik darinya. Mempersembahkan hadiah, persembahan, amal, Allah enggak nerima. Kenapa? Kamu pecandu khamr. Diriwayatkan salasun la yaqballu lahum salat wa la yarfa lahum ila samai hasanah. 3 orang, 3 golongan yang Allah tidak terima salatnya, amal perbuatan mereka enggak naik ya, enggak sampai kepada Allah. Al abdul abik hatta yarji ila mawali, budak yang lari dari tuannya ya, kabur dia dari tuannya sampai dia kembali ya kepada tuannya dan meletakkan tangannya di atas tangan tuannya. Intinya adalah balik ya, enggak kabur. 3 golongan yang tidak diterima sholatnya, tidak terangkat, tidak naik amal perbuatan baik mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mar'ah as-sakhit 'alaiha zawjuha hatta yarda anha.
perempuan yang mana suaminya tuh marah, nggak ridho terhadap perbuatan dia, ya. Perempuan yang suaminya marah kepadanya sampai suaminya ridho, kembali ridho. Jadi perempuan ini, ya, dia telah bikin murka suaminya. Suaminya nggak ridho terhadap dia. Dia masuk ke dalam golongan ini. Sampai kapan? Sampai dia kembali kepada suaminya dan suaminya kembali ridho kepada dia. Wasukron, ya, wasakron hatta yashub. Orang yang mabuk sampai dia sadar. Jadi ketika mabuk tidak akan diterima sholatnya, ya, tidak akan terangkat perbuatan baiknya. Insyaallah. Wal khamr, di sini dikasih penjelasan. Khamr itu apa? Ma khamarul akal. Setiap yang memabukkan akal, membuat akal itu menjadi cacat, ya. Menutup akalnya, enggak bersih lagi, ya, udah akalnya itu udah enggak pada posisinya gitu. Setiap yang disebutkan, setiap hal yang seperti itu yang menjadikan akal menjadi tidak normal, ya, itu namanya khamr. Ma khamarul akal au ghattahu sawaun kana ratban au yabisan. Baik berupa hal yang basah, rutab, ya, atau yabis, kering, baik itu bentuknya basah, kering, dimakan, diminum. Intinya ketika ada hal-hal yang seperti itu, mau dimakan, mau diminum, mau bentuknya kering, mau bentuknya basah, intinya dia merusak akal, maka ini masuk dalam kategori khamr. Ya, masuk dalam kategori khamr. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu li syaribil khamr salatan madama fi jasadi syai'un minha. Allah tidak akan menerima salatnya orang yang minum khamr sampai atau selama di dalam tubuhnya masih ada sisa-sisa atau bekas daripada khamr. Karena memang lama ya orang yang minum khamr, ganja, apapun itu sadarnya tuh lama gitu. Ya, sadarnya lama. Mungkin dia bisa sampai tidur 1 hari, 2 hari, 3 hari. Wallahu alam. Ya kan? Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Pasal yang menerangkan bahwasannya orang yang minum khamr dia telah lepas daripada dirinya jubah atau baju keimanan. Anna man syaribal khamra la yakunu mu'minan hina yashrabuha. Orang yang minum khamr itu tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang beriman ketika dia meminumnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, ya, bukanlah orang yang beriman ketika dia mencuri, ya. Berarti dia bukan orang yang beriman. Seorang pencuri bukanlah orang yang beriman ketika mencuri. Orang yang berzina bukan orang yang beriman ketika berzina. Orang yang minum khamr bukanlah dikatakan sebagai orang yang beriman ketika dia minum khamr. Wa taubah ma'rudatun ba'd. Taubat itu, ya, terpampang setelah selesai daripada urusan tadi. Ketika dia sudah selesai berzina, taubat, nah baru kembali dia imannya, gitu ya. Wa fil hadits man zana aw syaribal khamr naza'allahu minhul iman. Barang siapa yang berzina atau minum khamr, Allah cabut daripada dirinya iman. Keimanan dicabut oleh Allah. Wa man kama yakhlaul insan al-qamisa min ra'sihi. Sebagaimana manusia melepas pakaiannya, ya, terlepas. Iman itu terlepas bagi orang yang zina dan juga orang yang minum khamr. Wa fihi man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan. Ada riwayat yang mengatakan lain, barang siapa yang minum khamr di sore hari, pagi harinya dia musyrik. Barang siapa yang minumnya di pagi hari, sore harinya dia musyrik. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika dia nggak sadar, ya kan? Apa yang dilakukan? Kesyirikan kan? Bisa jadi dia tanpa sadar dia mengatakan dia nggak sholat, ya, dia nggak udah kesyirikan. Makanya dikatakan barang siapa yang minum khamr sore, paginya musyrik. Pagi, sorenya musyrik. Insyaallah. Wa fi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna raihatal jannah la tujad min masirati 500 am. Meskipun hadis ini tidak tepat, ya, atau dhaif, ya, tetapi kita sampaikan. Bahwasannya bau surga itu bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan baunya itu jarak 500 tahun. Wala yujad rihuha aq wala mannan. Ada 3 golongan yang disebutkan di sini. Ada 4 yang tidak akan bisa merasakan atau mencium bau surga, meskipun itu sudah bisa dirasakan perjalanan 500 tahun. Yang pertama adalah orang yang durhaka. Yang kedua orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Makanya kalau kita ngasih sama orang itu nggak usah lah, gitu ya, nggak usah lah pikiran lain-lain, nggak usah diungkit-ungkit lah. Mudmin khamr, pecandu khamr, abid wasan,
penyembah berhala, penyembah arca. 4 ini tidak akan mencium bau surga. Meskipun baunya sudah bisa kita rasakan sejauh perjalanan 500 tahun. Wallahu alam hadis ini tidak tepat ya. Matruk ya. Ada sanadnya atau rawinya yang matruk. Ala kulli hal. Wa rawal Imam Ahmad min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah mudminu khamrin wala mu'mina bisihrin wala qati' rahim. Di dalam riwayat yang lain Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah, tidak masuk surga, mudmina khamrin, pecandu khamr, wala mu'mina bisihrin, orang yang percaya sihir, melakukan sihir, wala qati'a rahim, orang yang memutus tali silaturahmi, wa man mata wa huwa yashrabul khamr, barang siapa yang meninggal dan dia tercatat sebagai orang yang suka minum khamr, saqahullahu min nahril ghutah. Ini juga hadisnya tidak sahih ya, tapi paling tidak kita sampaikan. Barang siapa yang minum khamr, nanti Allah akan kasih minum dia dari sungai Ghutah. Apa itu sungai Ghutah? Nama di dalam neraka nanti ada sungai Ghutah. Wa huwa ma'un, afwan ya sedikit bahasanya sedikit vulgar tapi Anda harus sampaikan. Wa huwa ma'un yajri min furujil misat ya. Min furujil misat au zaniyat. Air yang keluar ini akan diminumkan ya dari sungai Ghutah, yang mana sumber airnya itu sungai Ghutah ini adalah keluar dari kemaluannya para pezina, pelacur. Insyaallah. Yang mana ini sangat mengganggu yu'di ahlin nari riha furujihinna. Bau air yang keluar dari kemaluannya ini sangat mengganggu penghuni neraka. Ini akan diminumkan nanti pada orang yang suka minum khamr. Hadisnya memang tidak pas ya atau tidak tepat, tapi kita sampaikan. Wa qala Rasulullah SAW, innallaha ba'asani rahmatan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah itu sebagai rahmat dan petunjuk bagi setiap seluruh alam semesta. Ba'asani li umhiqal ma'azif. Allah mengutus aku untuk ya melenyapkan alat musik. Wal mazamir, seruling-seruling. Wa amrul jahiliyah, dan setiap perkara jahiliyah. Wa aqsama rabbi ta'ala bi'izzatihi la yashrabu 'abdun min 'abidi jur'atan minal khamri, dan Allah bersumpah dengan kekuasaannya, dengan keagungannya ya. Dengan kekuasaan dan keagungannya bersumpah, la yashrab 'abdun min 'abidi, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku itu minum khamr satu teguk saja dari khamr, illa saqaitu mithla min hamimi jahannam, kecuali nanti akan aku kasih minum dia sebagaimana dia minum khamr, mau seteguk mau berkali-kali ya akan diminumkan bagi dia hamimi jahannam, dari apa, darah nanahnya jahanam. Intinya ya tadi ya, hamim, sesuatu yang buruk yang dari jahanam, ampasnya yang buruk daripada jahanam. Wala yad'uha 'abdun min 'abidi ibadi min makhafati illa saqaitu iyyaha fi hadha'il qudsi ma khairin dama. Barang siapa yang dia meninggalkan khamr, bertaubat daripada dia ya, dia tahu bahaya khamr, siksaannya, hukumannya, efek daripada minum khamr daripada tubuh dan kesehatannya, dia tinggalkan itu karena takut kepada hukumanku, kata Allah, illa saqaitu iyyaha, kecuali nanti akan aku kasih minum dia fi hadha'il quds, dengan minuman yang paling baik ya, ma khairin udama, dengan ditemani dengan teman-teman yang baik pula, sebaik-baik teman ya. Karena minum ini sekarang ini udah kayak prestige ya kan. Kamu minum apa? Wah, minuman paling mahal, Insya Allah. Dan memang rata-rata itu bentuknya khamr gitu loh. Nanti ketika kita betul-betul meninggalkan khamr ini karena takut kepada Allah, takut ancaman hukumannya di akhirat, nanti akan diberikan minuman yang paling baik, paling terbaik, paling enak, ditemani dengan orang-orang atau teman-teman terbaik pula. Kan kalau kita minum nggak enak lah sendiri. Biasanya kalau kita nongkrong minum bareng-bareng gitu. Masya Allah. Pasal tentang dilaknatnya khamr ya, min la'ni fil khamr, laknat terhadap khamr. Lu'inatil khamr bi'ainiha. Dalam satu riwayat dari riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamr ini dilaknat zatnya dia memang sudah dilaknat. Kemudian siapa saja? Syaribuha, yang minum, saqiha, yang menuangkan, ba'iuha, yang menjual, pembelinya, mubta'iuha, wa asir, yang meras,
yang minta diperaskan, wa hamiluha yang bawa, yang minta dibawakan, semuanya intinya yang berkaitan dengan khamr semuanya masuk. Nggak bisa dibayangkan kalau itu adalah sebuah kafe yang khusus menjual minuman khamr. Semua orang yang ada di situ terlaknat. Mau dari waitressnya apa semuanya, bartendernya apa semuanya, terlaknat semuanya. Ya. Yang minum, yang beli tadi, yang nuangin, yang jual, yang beli, yang meras itu yang istilahnya apa? Bartendernya kan yang buat komposisinya itu kan, campuran ini, atau yang minta dicampurkan, insya Allah. Wahamilah yang bawa, yang menyajikan, yang minta dibawakan, semuanya hal-hal yang berkaitan dengan khamr terlaknat. Kemudian pasal berikutnya, pasal yang memberikan isyarat bahwasannya dilarang untuk mengunjungi orang yang suka minum khamr ketika sakit. An-nahyu an iyadati syarbatil khamr idza maridu. Larangan untuk mengunjungi orang yang sakit karena sebab dia adalah pecandu khamr. Tidak dikasih salam, ya. Wala yusallam alaihim. Enggak usah nyapa deh, ya. Enggak ada sapa buat antum gitu ya. Buat kalian wahai peminum khamr, pecandu khamr. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala la ta'udu syurabul khamr. Jangan kalian kunjungi itu orang-orang yang suka minum khamr ketika mereka sakit. Berkata Imam Bukhari wa qala Ibnu Umar, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, la tusallimu ala syarabatil khamr. Jangan kamu kasih salam, enggak usah disapa itu orang yang suka minum khamr. Kemudian kata Rasulullah SAW, la tujalisu syurabal khamri. Jangan kamu duduk-duduk bareng dengan orang yang suka minum khamr. Wala ta'udu mardahum, enggak usah dijenguk itu yang lagi sakit ya. Orang yang suka minum khamr lagi sakit enggak usah dijenguk. Wala tashhadu janaizahum, ketika mati enggak usah dilayat. Wa inna syaribal khamri yaji'u yaumil qiyamah muswaddan wajhu. Karena nanti orang yang suka minum khamr, peminum khamr nanti hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya itu menghitam. Mudli'an, ini hadisnya maudhu' ya, tetapi kita sampaikan. Memang di Al-Khabair ini banyak hadis yang maudhu', tetapi kita sampaikan agar kita sedikit merinding ya. Nanti lidahnya itu terjulur sampai dadanya gitu ya, menjulur lidahnya, yasilu lu'abu, liurnya netes-netes ya, karena lidahnya menjulur. Yuqdiruhu kullu man ra'ahu, mengotori orang yang lewat melihat dia, ih jijik gitu ya, jadi kotor, lidahnya terjulur, liurnya keluar. Ini sebagai tanda, oh ini orang yang suka minum khamr gitu ya. Ini orang yang suka minum, meskipun hadisnya maudhu'. Taib. Qala ba'dul ulama, berkata beberapa ulama, innama yanha an iyadatim li anna syaribal khamr fasikun mal'un. Kenapa sih kita nggak boleh menjenguk orang pecandu khamr ketika lagi sakit? Karena dia adalah orang fasik, mal'un, terlaknat, sudah disebutkan tadi. Orang ini terlaknat ya. Dari semua sisi tadi ya, yang disebutkan tadi. Enggak cuma yang minum, yang buat ya, yang bawa, yang minta dibuatkan, yang minta dibawakan, yang jual, yang beli, semuanya kena. Terlaknat semuanya. Qad la'anallahu wa rasuluhu kama taqaddama fi qouli la'anallahu al-khumura wa syaribuha. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pasal berikutnya, pasal tentang diharamkan berobat dengan khamr. Wah, ini bahaya juga ya. Masya Allah. Dzakara annal khamr la yahillu tadawi biha. Enggak boleh berobat dengan khamr. An Ummi Salamah, disebutkan satu riwayat bahwasanya Ummu Salamah berkata, "Ishtaqat ibnatun li." Pernah salah seorang putriku itu mengeluh sakit. Aku buatkan ramuan yang terbuat dari anggur ya, yang dinabiskan gitu ya, di peram gitu ya. Aku taruh di satu bejana. Intinya ya anggur diperam sebagai obat gitu. Fadakhala 'alaiha Rasulullah. Rasul masuk. Ketika ramuan itu lagi aku panaskan, lagi ya diracik ya, lagi dipanaskan, mendidih. Kemudian Rasul berkata, "Apa ini Ummu Salamah?" Kemudian aku menyebutkan, "Anni udawi bihi ibnati." Aku membuat ramuan ini untuk mengobati putriku. Kemudian kata Rasulullah apa? "Innallaha ta'ala lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma harrama 'alaiha." Allah tidak pernah ya, menjadikan kesembuhan umatku dari bahan-bahan yang diharamkan. Nggak ada istilahnya mentang-mentang ini bisa menyembuhkan kemudian menjadi halal gitu, menjadi boleh ya. Tidak, tetap Allah tidaklah menjadikan pengobatan umatku berasal dari bahan yang haram.
Zakara ahadits mutafarriqah wa ruwiyat fil khamr. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan tentang khamr. Min dzalika ma dzakara Abu Nuaim fi Hilyah. Di antaranya ada satu hadis diriwayatkan ya, disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah an Abi Musa radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Musa bahwasannya utian Nabi, didatangkan kepada Nabi binabidin fi jurratin lahu nashish. Nabi didatangkan satu minuman gitu ya, bentuknya nabiz, dalam satu guci ya, yang aromanya itu begitu nikmat gitu ya. Kemudian kata Rasul, idribu bihada al-haid, buang ya guci itu, lemparkan ke tembok. Fa inna hada syurrabu man la yu'minu billah wal yaumil akhir. Meskipun hadisnya tidak tepat ya, tetapi ini diriwayatkan, hadis ini bisa dijumpai atau riwayat ini di Ibnu Hibban Abu Nuaim ya, Madzakabuna fil Hilyah. Buang itu guci yang ada minumannya tadi itu, aromanya nikmat apapun ya, dia haram gitu ya. Maka karena ini adalah minumannya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Taib. Kemudian kita lanjut. Satu pasal yang menerangkan tentang asar ya, riwayat asar dari para salaf dari tentang khamr. Dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan atau dikisahkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata, "Idza mata syaribul khamr fadfinuh tsumma slubuhu ala khashabatin." Uslubuh. Kalau seorang pecandu khamr ini mati ya, tanamlah dia, idfin, kuburlah dia, tsumma slubuhu ala khashabah, tapi dengan cara disalib, dikubur dengan disalib di atas kayu. Summan shibu anhu qabrahu fa in lam tarau wajhahu masrufan anil qiblah wa illa fatrukuhu masluban. Disalib, dikubur ya. Coba lihat kuburannya setelah itu, setelah dikubur dilihat lagi apakah wajahnya orang ini berpaling dari kiblat. Kan kalau meninggalkan diarahkan ke kiblat. Apakah wajah ini berpaling gitu ya? Kalau misalnya dia tidak berpaling, maka ambil tadi anunya, apa namanya, salibnya diambil. Tapi kalau misalnya dia berpaling dari kiblat, biarin aja. Berarti emang ini tandanya ini Allah nggak menerima dia, gitu ya. Allah tidak menerima jasad orang ini. Wa anil Fudail bin Iyad, ini kisah menarik dari Fudail bin Iyad. Annahu hadara 'inda tilmidin lahu hadratul wafah. Satu ketika Fudail bin Iyad ini menghadiri, belum mati, ya, muridnya ini lagi kesakitan menuju kematiannya gitu. Hadaratul wafah, telah nampak tanda-tanda kematian dia. Dia mendatangi muridnya. Fudail bin Iyad mencoba untuk mentalkin muridnya. Tapi mulutnya tidak bisa mengucapkan syahadah, tidak bisa mengucapkan talqin, la ilaha illallah. Faqarraraha alaihi faqal, diulang-ulang ditalkin, tetapi si murid ini berkata, la aquluha, aku nggak bisa. Aku berlepas diri dari talqinan ini, kata muridnya. Fakharajal Fudail, kemudian Fudail bin Iyad keluar dari sisi muridnya tadi dalam keadaan menangis. Summa ra'ahu ba'da muddatin fi manami, kemudian selang berapa malam dia mimpi. Fudail bin Iyad melihat di dalam mimpinya muridnya tadi ditarik ya, diseret menuju neraka. Faqala lahu ya miskin. Kemudian kata Fudail, dalam mimpinya dia melihat muridnya itu diseret. Kemudian dia berucap, ya miskin, bimana za'ta minkal ma'rifah. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa meninggalkan ma'rifah, meninggalkan ilmu? Kok bisa begini gitu? Faqal, kemudian kata muridnya, ya ustaz, kana bi'illah, ustadku, guruku. Dia bercerita, aku itu dulu punya penyakit ya. Aku berobat kepada seorang tabib. Kemudian tabib ini menyuruhku untuk mengobati penyakitku dengan minum khamr ya, dengan bahan baku yang itu berupa khamr. Kan disebutkan tadi khamr apapun bentuknya, intinya bisa merusak akal gitu ya, memalingkan akal, menutupi akal. Si tabib ini ngasih resep ya, untuk pengobatan penyakitmu pakai resep ini yang ada unsur khamrnya ya. Faqala li tashrab fi kulli sanatin qadhan minal khamr. Obatnya setiap tahun kamu harus minum ramuan ini ya sekali yang ada campuran khamrnya. Wa in lam taf'al, kalau kamu enggak mau melakukan ini,
penyakitmu akan terus berada di dalam tubuhmu. Fakuntu asyrabuha, oleh karena itu kata muridnya tadi, aku benar-benar akhirnya ya menuruti saran daripada tabib tadi, minum setiap tahun itu minuman tadi, resep tadi sekali dalam setahun dalam rangka pengobatan. Li ajli tadawi, fahada halun man syaribaha lit tadawi. Ini loh keadaan orang yang minum khamar meskipun dalam rangka pengobatan, keadaannya seperti itu, diseret menuju pada neraka. Masya Allah. Fa kaifa halun man yashrabu li ghairi dzalik. Maka gimana lagi keadaan orang yang minum khamar karena bukan sebab berobat. Insyaallah. Nas'allahu afwa wal afiyah min kulli bala. Kita mohon kepada Allah kebaikan ya, keselamatan daripada setiap musibah. Wa su'ila ba'du tabi'in, ditanya beberapa tabi'in ya, an sababi taubatihi faqal. Oke. Bukan tabi'in, taibin. Ditanyakan kepada orang-orang yang sudah taubat daripada minum khamr, kenapa sebabmu minum khamr? Kenapa sebabmu taubat daripada minum khamr? Faqala kuntu unabbisul kubur. Jadi dulu ya, ada satu dialog bersama dengan orang yang taubat dari minum khamr. Terjadi dialog, kemudian ditanyakan, kenapa kamu bisa taubat daripada meninggalkan khamr? Kata dia, salah seorang yang taubat dari minum khamr, kuntu unabbisul kubur. Aku ini dulu kerjaanku itu suka nggali kubur. Faraitu fiha amwatan. Aku banyak sekali melihat banyak mayat yang dikuburkan di dalam kuburan. Banyak mayat yang aku lihat ya, masrufina anil kiblah. Wajahnya itu nggak bisa ngadep kiblat. Ada beberapa jenazah itu dihadapkan kiblat, nggak bisa dia menghadap kiblat. Fasa'altu ahluhum anhum. Aku kemudian terheran. Akhirnya aku cari info. Ya, tentunya bertanya kepada keluarganya. Aku datangi keluarganya, kata orang yang taubat tadi. Aku tanya, kenapa kok bisa begitu ya? Faqalu kanu yashrabuna al-khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Dulu orang itu, ya keluarga kami itu, orang itu suka minum khamar di dunia. Dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Akhirnya seperti itu. Insyaallah. Kemudian ada satu kisah juga, waqala ba'dus sholihin, berkata seorang yang soleh, mata li waladun shaghir. Aku punya anak kecil meninggal. Falamma dafantuhu ra'aitu ba'da mauti fil manami wa qad syaba ra'sahu. Aku kuburkan dia. Anakku ini masih kecil, aku kuburkan. Enggak lama setelah itu, aku lihat mimpi. Mimpi di dalam mimpinya itu anaknya kok beruban. Masih kecil tapi udah beruban rambutnya. Fakultu ya waladi. Aku tanya, anakku, aku menguburkan kamu masih kecil, kok bisa jadi beruban gitu? Faqala ya abati, bapakku, janibi rajulun mimman kana yashrabul khamra fid dunya. Ternyata sebelahku nih, tetanggaku di kuburan ini adalah orang yang dulunya di dunia ini minum khamr. Ketika dia masuk kuburan, ya jahanam menyambut dia. Jahanam menyambut dia dengan suara yang menggelegak, ya. Masuk kuburan langsung disambut sama jahanam. Suaranya menggelegak. Yang mana suaranya itu membuat setiap anak kecil ya, yang ada di kuburannya, tetangga-tetangganya itu jadi beruban. Insyaallah. Karena saking kerasnya suara tadi. Na'udzubillah. Ya wallah alam, ini kisahnya benar atau tidak, yang pasti kita bermawas diri, kita sampaikan. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal tentang ganja ya. Disebutkan tadi ya, setiap yang khamar itu adalah ma khamarul aql wa ghattahu, ya mau itu kering, basah, makanan, minuman semuanya adalah sama khamar. Di sini apalagi dunia kita modern sekarang ya, apapun bentuknya gitu. Di sini kalau di sini Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang ganja ya, karena di zaman beliau sudah ada itu ya ganja. Haram ya, sama aja haram. Kal khamri, seperti khamar, yuhaddu syaribuha, dihukum had orang yang ganja, yang suka fly gitu ya, obat-obatan terlarang, ini nikotin ya gitu ya, bahasanya apa tuh lupa ana. Kama yuhaddu syaribul khamr, hukumannya sama saja bagi yang minum khamr, dicambuk. Wahya akhbatu minal khamr, bahkan terkadang yang lebih kekinian ini lebih berbahaya malahan daripada cuma sekedar khamr. Ya betul-betul akan menjadikan rusak itu akal, otaknya jadi rusak.
kecanduannya lebih nemen lah daripada khamr ya kan. Yang lebih modern sekarang ini yang bisa kita jumpai gitu ya, nikotin dan sebagainya itu. Narkoba, Masya Allah. Min jihatin anha tufsidul akal wal mazaj. Dilihat dari sisi efeknya, yaitu merusak akal dan juga merusak mental. Masya Allah, sudah komplit sudah. Hatta yasiru fir rajuli takhnas, sampai dia laki-laki jadi banci, nggak punya rasa cemburu dari banyak kerusakan. Ya kita lihatlah orang-orang yang suka minum khamr itu penampilannya nggak jauh-jauh dari keburukan-keburukan yang lain, ya akan gayung bersambut dengan keburukan-keburukan yang lain karena sudah disebutkan ummul khaba'is, induknya dari perbuatan keji. Insya Allah. Kemudian kita tutup pembahasan kita pada dosa besar yang ke-19 ini dengan satu hikayat. Hikayat ini memang agak panjang, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita semua. An Abdul Malik bin Marwan, dulu di zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan disebutkan, Imam Az-Zahabi ini membawakan hikayat ya sebagaimana kita punya cerita ya kan. Cerita tentang daerah A, daerah B, daerah C itu kan turun temurun. Cerita tentang si kancil apa segala. Imam Az-Zahabi ya di zamannya itu banyak hikayah-hikayah. Maka di banyak bab tentang dosa besar itu pasti diakhiri dengan hikayah. Ya. Nah, hikayah kita pada saat ini adalah tentang dosa ke-19 yaitu minum khamr. Abdul Malik bin Marwan satu ketika menceritakan anna syaban jaa ilahi bakian hazinan faqal. Ada seorang pemuda mendatangi beliau, yang mendatangi khalifah dalam keadaan menangis sedih. Faqala ya Amirul Mukminin, wahai presiden, insyaallah Amirul Mukminin, inni irtakabtu dzanban 'aziman fahalli min taubah. Aku telah melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar, apakah masih ada taubat bagiku? Terus kata Abdul Malik bin Marwan, wa ma dzambuk? Apa dosamu? Qala dzanbi azim, besar wes, dosaku besar. Qal wa ma huwa? Fatub ilallah ta'ala fa innahu yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Apapun bentuk dosamu, kesalahanmu, taubat kepada Allah. Karena Allah menerima taubat. Ya, menerima taubat hambanya dan memaafkan dari segala kesalahan. Qala ya Amirul Mukminin. Kemudian dia bercerita, wahai Amirul Mukminin, kuntu unabbisul kubur, aku ini seorang penggali kubur. Wa kuntu ara fiha umuran ajibah, aku ini penggali kubur, aku banyak menjumpai ya banyak hal yang di luar nalar gitu ya, ajibah, di luar nalar, hal-hal yang tidak biasa yang aku lihat. Qal wa ma ra'ait, oke, apa yang kamu lihat? Ya Amirul Mukminin, nabashtu lailatan, satu ketika wahai Amirul Mukminin, dia bercerita, aku menggali kubur, ya menggali kubur, fara'aitu sahibahu qad huwila atau hawala wajhahu 'anil qiblah fa khaffat minhu. Aku melihat penghuni kubur ini, ya penghuninya itu wajahnya udah enggak menghadap kiblat, berpaling dari kiblat. Aku jadi takut, fakhiftu minhu, aku takut ini. Wa aradtu al-khuruj, aku ingin keluar, ya pengen segera berpaling, lari lah, takut nih, menakutkan kok, gak menghadap kiblat ini. Wa idza ana biqail yaqulu fil qabr, ketika dia mau keluar, mau kabur dari penghuni kubur tadi, ada suara yang memanggil, ala tas'al anil mayyit, kamu nggak mau bertanya kah kenapa sih mayit ini, ya penghuni kubur ini bisa seperti itu, bisa berpaling dari kiblat wajahnya? Fakultu limadza, kalau gitu kenapa gitu ya? Qal li'annahu kana mustakhiffan bis shalah. Orang ini kenapa kok berpaling dari wajahnya dari kiblat? Ya, dia meninggal wajahnya ketika dia kuburan menghadap kiblat, tapi setelah itu berpaling dari kiblat karena dia meremehkan salat. Ya, mustakhiffan bis shalah. Hada jazaa'u misluhu. Jazaa'u mislihi. Ini adalah balasannya. Tsumma nabashtu qabran akhar. Cerita lagi, satu ketika lagi dia gali kubur. Fara'aitu sahibahu qad huwila khinziran, masya Allah, wa qad shadda bisalasil wal aghlal fi unuqih. Satu ketika aku menggali kubur lagi, aku lihat penghuni kuburnya ini wajahnya kok jadi babi, mukanya muka babi. Wa qad shadda bisalasil wal aghlal, terikat wajahnya itu dengan rantai ya di unuknya, di lehernya. Aku jadi takut ini. Aku pengen keluar.
ya dari kuburan ini kemudian ada suara yang menyeru. Kamu nggak mau tahu tah kenapa ini orang ini bisa jadi kayak gini? Terus akhirnya dia bertanya, kenapa kok bisa diazab seperti ini? Mukanya ya diganti jadi muka babi, lehernya terikat dengan besi. Insyaallah. Fakultu limadza? Oh, ya, oke. Kenapa kalau gitu? Faqal kana yashrabul khamra fid dunya wa mata min ghairi taubah. 2 kali dia gali kubur, 2 kali dia mendapati sesuatu yang di luar nalar. Mukanya berubah jadi babi, ya. Muka si penghuni kubur diikat lehernya. Kenapa? Gara-garanya karena dia di dunia minum khamr. Dia mati dalam keadaan belum bertaubat daripada perbuatannya. Yang ketiga, Amirul Mukminin, Masya Allah, sampai 5 kali ini disebutin. Yang ketiga, aku gali kubur, aku jumpai, aku dapati penghuninya qad syadda bil ardi bi autar min narin wa ukhrija lisanu min qafahu. Diikat, dibelenggu di tanah, ya, terbelenggu di tanahnya, di kuburan itu, di tanah kubur itu, dari belenggu daripada neraka, lidahnya itu dikeluar, ya. Fakhiftu wa raja'tu, aku jadi takut dan aku pulang. Wa aradtul khuruja fanuditu, aku pengen keluar, dipanggil lagi. Kamu nggak mau tahu kenapa dia seperti itu, ya. Dia disiksa seperti itu. Faqultu limadza? Faqala kana la yataharras minal baul. Dia dibelenggu gini, lidahnya terjulur gitu, ya, pokoknya tersiksa gitu, ya. Bagaimana sih rasanya? Allah. Kenapa? Karena dia la yataharras minal baul, dia kencing sembarangan. Insyaallah. Dia kencing sembarangan, nggak bersuci. Allah, banyaklah kita jumpai yang seperti ini. Kencing sembarangan. Wis, kalau kita mah bilang aja sopir, ya kan. Allah, sopir identik ya kayak gitu, ya Allah. Wa kana yangkul hadis, dia suka mengadu domba, bawa satu berita yang bukan berita betul, ya, hoax gitu, dibawa disebarin ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nanti dia akan mendapatkan hukuman di kuburannya seperti itu. Fahada jazaa'u misli, ini balasan bagi orang yang seperti itu. Keempat, wahai Amirul Mukminin, aku gali kubur lagi, ya, namanya juga pekerjaannya gali kubur, ya, insyaallah. Yang keempat, aku dapati penghuni kubur ini ishta'ala alai naron, menggelegak api di dalam kuburnya. Fakhiftu minhu, dia gali tapi ada api di situ. Kaget dia. Akhirnya dia pengen cepat bergegas gitu, ya, keluar daripada liang kubur tadi. Faqil alatas al anhu an halih, kamu nggak mau tahu tah kenapa dia bisa seperti itu keadaan dia? Faqultu wa ma haluhu. Oke, kalau gitu bagaimana keadaan dia? Faqala kana tarikan lis shalah, dia suka meninggalkan sholat. Kalau yang pertama tadi meremehkan sholat, ya, meremehkan sholat apa? Dipalingkan wajahnya dari kiblat, tidak menghadap kiblat. Dia meremehkan sholat. Yang ini meninggalkan sholat. Ada api di kuburannya, insyaallah. Kemudian yang kelima, Amirul Mukminin, aku gali kubur lagi. Aku jumpai penghuni kubur ini luar biasa, sesuatu di luar nalar. Qad wasi'a 'alal mayyit muddal basar, kuburannya itu lapang sejauh mata memandang. Wa fihi nur, di dalam kuburannya ada cahaya. Ya, Masya Allah, menerangi kuburannya. Kuburannya lapang sejauh mata memandang. Wal mayyit naim 'ala sarir, si mayat ini tidur di atas dipan, kasur yang Insya Allah. Waqad asyraqa nuruhu, cahayanya itu menerangi, ya, kemana-mana. Wa alaihi siyabu hasanah, pakaiannya bagus. Fa akhadatni minhu haibah wa aratul khuruja faqilali, aku jadi merasa takjub. Masya Allah, kok bisa kuburannya luas, lapang sejauh mata memandang, si mayat dalam keadaan tidur di atas kasur, cahayanya menerangi setiap sudut ruangan, ya, sejauh mata memandang tadi, pakaiannya pakaian yang paling bagus. Aku pengen keluar, ya. Saya saking tajam pengen keluar. Kemudian dikatakan kepadaku, kamu nggak mau tahu tah kenapa keadaan dia seperti itu sekarang? Kenapa dia dimuliakan di dalam kuburannya dengan kemuliaan yang seperti ini? Fakultu limadza ukrim. Oke, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa bisa dia sangat mulia di kuburannya dengan keadaan seperti itu? Faqilali, dikatakan kepada li annahu kana syabban ta'ian. Luar biasa. Karena dia di waktu mudanya adalah pemuda yang taat, tumbuh dalam ketaatan. Insyaallah. Nasya'a fi ta'atillahi azza wa jalla wa ibadatihi. Ini orang pemuda ini, dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam ibadahnya dia. Faqala Abdul Malik inda dzalik.
Kemudian khalifah bertanya, "Inna fi hadza la'ibratun." Dalam peristiwa atau kisah ini ada ibrah, pelajaran. Lil 'asina wa basyaratun lit ta'iin. Pelajaran bagi orang-orang yang suka bermaksiat dan bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Oke, jalan istiqomah itu memang terjal. Tetapi mau tidak mau, kalau kita ingin ya paling tidak mendapatkan kelapangan kubur di dalam kuburan kita, kembalilah kepada jalan ketaatan. Kembalilah kepada jalan hidayah. Karena hidayah itu bukan hadiah. Ya, hidayah bukan hadiah yang bisa sekonyong-konyong datang gitu ya. Kita menjemput dia. Hidayah itu harus dijemput, dicari, diminta. Bukan seenak hadiah datang. Tidak bisa seperti itu. Kita setiap hari meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah sama Allah. Minta petunjuk, minta bimbingan dalam setiap hari yang kita lakukan agar hari-hari kita penuh dengan bimbingan dari Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Semuanya itu pasti serba kita memilih keputusan, membuat keputusan dalam hidup kita. Dengan doa, ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk melangkah, ya, menulis atau menebalkan takdir kita kepada takdir yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Fal wajibu 'alal mubtali bihadil ma'aib wal mubadira ila taubah wa ta'ah. Barang siapa yang masih ya terjerembab dalam permasalahan ini, yaitu dosa ke-19 minum khamr, maka segera mubadarah, ya, bersegeralah menuju taubat dan ketaatan. Ja'alanallahu wa iyyakum minat ta'in. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Wa jannabna af'alal fasikin dan wa jannibna af'alal fasikin, dan ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan orang-orang yang fasik. Innahu jawadun karim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadikan diri kita mawas diri, kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita tentang bahayanya daripada minum khamr, dosa besar yang ke-19. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.